Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan tentang CPU scheduling. CPU scheduling adalah dasar sistem operasi multi-programmer. Konsep dasar algoritma scheduling. Konsep dasar algoritma scheduling adalah sekumpulan aturan atau metode yang digunakan untuk menentukan urutan pelaksanaan tugas atau pekerjaan dalam suatu sistem. Konsep dasar dari algoritma scheduling melibatkan beberapa elemen kunci seperti waktu eksekusi, prioritas, dan sumber daya yang tersedia. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan waktu agar sistem dapat bekerja secara efisien. First come first serve atau FCFS. Algoritma first come first serve atau FCFS dalam penjodohan CPU adalah metode di mana proses yang tiba lebih dahulu akan dieksekusi lebih dahulu. Proses yang dieksekusi dalam urutan kedatangan tanpa preemption atau interupsi. Meskipun sederhana dan mudah diimplementasikan, FCFS dapat menyebabkan masalah seperti convoy effect. FCFS juga memiliki beberapa kelebihan seperti mudah dipahami dan diterapkan karena memproses permintaan hanya berdasarkan urutan kedatangan. Algoritma ini adil dan transparan, tidak memerlukan overhead tambahan, serta cocok untuk lingkungan dengan beban rendah. Selain itu, FCFS mencegah starvation karena setiap proses pasti mendapatkan giliran eksekusi. Dengan garis besar bahwa FCFS memiliki fungsi non-preemptive. Selain memiliki kelebihan, FCFS juga memiliki kekurangan seperti convoy effect, di mana proses yang lama dapat menunda proses lainnya. Algoritma ini juga kurang efisien untuk sistem multitasking karena tidak mempertimbangkan waktu eksekusi proses, sehingga dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama bagi proses dengan durasi pendek. Selain itu, FCFS tidak mendukung preemption atau interupsi sehingga tidak fleksibel dalam menangani proses prioritas atau darurat. Di sini dapat kita lihat bahwa ini adalah tabel proses yang memuat beberapa entitas seperti proses yang memiliki 5 buah proses yaitu P1 sampai dengan P5. Lalu ada arrival time atau waktu kedatangan yang di masing-masing proses memiliki waktu kedatangannya sendiri, dan burst time adalah waktu eksekusi yang dilakukan. Jadi setiap proses memiliki waktu kedatangan dan eksekusi yang diperlukan. Berikut adalah proses Gantt chart untuk menggambarkan alur proses yang sesuai dengan antrian kedatangannya. Seperti yang telah kita tentukan dan dapat dilihat bahwa P1 datang pada waktu 0, sehingga P1 yang pertama dieksekusi dengan waktu penyelesaian 10 milisecond. Ketika P1 dieksekusi, datang P2, P3, P4, dan P5 dengan waktu kedatangan P2 adalah 2, P3 adalah 4, P4 adalah 6, dan P5 adalah 8. Karena sifat dari FCFS tidak dapat diganggu atau non-preemptive, maka pada saat P1 dengan waktu selesai 10 milisecond, di antrian ada P2, P3, P4, dan P5 datang pada waktu antrian 2, 4, 6, dan 8. Ketika proses pertama selesai, masuk antrian P2, dan P2 dimulai dari waktu eksekusinya 5, yang dimana ketika mulai dari 10 akan bertambah 5 sampai menghasilkan 15 milisecond, dan P2 selesai. P3 masuk dengan menghasilkan waktu eksekusi 23, maka P3 selesai. P4 masuk dengan menghasilkan waktu eksekusi 26, maka P4 selesai. Dan P5 masuk dengan menghasilkan waktu eksekusi 32, maka P5 selesai. Pada perhitungan completion time adalah perhitungan dari waktu yang telah dieksekusi kedatangannya. Untuk menghitung turn time adalah completion time dikurang arrival time, dengan hasil seperti yang ada pada tabel, dan jumlah keseluruhannya adalah 86 dengan menghitung nilai rata-ratanya adalah 17,2. Dan untuk menghitung waiting time adalah turn time dikurang burst time, dengan hasil seperti yang ada di tabel, dan jumlah keseluruhannya adalah 54 dengan menghitung nilai rata-ratanya adalah 10,8. Algoritma CPU scheduling yang kedua adalah shortest job first non-preemptive. Algoritma ini akan memilih proses dengan waktu eksekusi yang tersingkat untuk dieksekusi terlebih dahulu. Proses yang sedang berjalan tidak dapat diganggu sebelum selesai. Jadi, proses yang baru datang akan menunggu hingga proses saat ini selesai. Algoritma ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan SJF non-preemptive adalah waktu tunggu dan waktu rata-rata yang tergolong lebih rendah jika dibandingkan dengan algoritma lain. Optimal dalam meminimalkan waktu penyelesaian, serta efisien untuk sistem dengan proses yang memiliki estimasi waktu eksekusi yang telah diketahui. Kekurangan dari algoritma ini adalah dapat menyebabkan starvation bagi proses yang memiliki burst time paling panjang. Starvation adalah kondisi di mana suatu proses akan dieksekusi di paling belakang, sehingga menyebabkan waiting time yang semakin besar. Dan juga, algoritma ini memerlukan estimasi burst time yang akurat, dan juga kurang fleksibel karena tidak bisa menangani perubahan prioritas, serta tidak cocok untuk sistem interaktif yang membutuhkan respon cepat terhadap proses mendesak. Berikut ini adalah dataset yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan cara kerja dari SJF non-preemptive. Oke, langsung ke cara kerjanya. Jadi kita akan memilih proses dengan burst time yang paling pendek, namun kita juga perlu meninjau dari waktu kedatangannya. Jadi kita akan memilih burst time yang paling pendek, tapi sudah datang lebih dahulu. Maka di sini kita akan memilih P1, walaupun P1 memiliki burst time yang paling tinggi, tapi P1 adalah proses yang paling awal datang. Kemudian untuk proses selanjutnya, baru kita akan memilih P4, karena memiliki burst time paling rendah, yaitu 3 milisecond, dan sudah datang pada 6 milisecond. Untuk ready queue-nya, di sini P2 masuk di 2 milisecond, P3 masuk di 4 milisecond, P4 masuk di 6 milisecond, P5 masuk di 8 milisecond. Untuk waktu eksekusinya dapat kita lihat, P1 dimulai dari 0 sampai 10, P4 dari 10 sampai 13, P2 dari 13 sampai 18, P5 dari 18 sampai 24, dan P3 dari 24 sampai 32. Untuk mencari turnaround time-nya, kita dapat menggunakan rumus CT dikurang AT, yaitu completion time dikurang arrival time. Seperti contohnya pada P1, 10 dikurang 0, maka turnaround time-nya adalah 10. Kemudian untuk waiting time-nya dapat kita cari dengan rumus turnaround time dikurang
burst time. Yang mana di sini pada P1 dapat kita lihat 10 dikurang 10, yaitu 0. Karena P1 adalah yang paling awal masuk. Untuk average-nya kita tinggal menontonkan semua dan dibagi dengan jumlah prosesnya, sehingga didapatkan untuk turnaround time average-nya adalah 15,4 dan untuk waiting time adalah 9 milisecond. Algoritma CPU yang ketiga yaitu round robin. Round robin adalah salah satu algoritma penjadwalan dalam sistem operasi dan manajemen antrian. Algoritma ini bersifat preemptif di mana setiap proses diberikan waktu eksekusi dalam jangka waktu tertentu yang disebut dengan time account atau time slice. Di sini ada contoh kasus yang akan kita bahas. Kita akan mencari bagan penjadwalan atau gancaknya dan rata-rata waktu tunggu dan rata-rata waktu penyelesaian. Nah, kalau algoritma round robin ini ada diistilah dengan time quantum. Kita langsung aja ke contohnya. Di sini ada 5 proses, yaitu proses P1, P2, P3, P4, P5 dengan waktu datang seperti P10, P22, P34, P46, P58 dan ini adalah masing-masing lama waktu eksekusinya, yaitu P1 lamanya 10, P2 lamanya 5, P3 lamanya 8, P4 lamanya 3 dan P5 lamanya 6. Sekarang kita akan membuat bagan penjadwalan atau gancaknya. Nah, yang pertama kita lihat itu adalah waktu datangnya. Jadi, urutan proses P1, P2, P3, P4, P5 kebetulan di sini datang pada waktu yang berurutan. Artinya setelah P1, kemudian P2, kemudian P3 dan kemudian P4 dan terakhir yaitu P5. Misalnya saya di sini menggunakan continue time-nya adalah 3, berarti satu kali eksekusi setiap proses itu memiliki jatah waktu 3 kali. Maka kita akan memperoleh P1 3, P2 6, P3 9, P4 12, P5 15, kemudian kita kembali ke P1 18, P2 20, P3 23, P5 26, kemudian kembali lagi ke P1 29, P3 31, P1 32. Sekarang saya tinggal cari waktu tunggu dan waktu penyelesaiannya. Waktu tunggu dari masing-masing proses ini dapat dari waktu selesai eksekusi dikurang waktu datang. Jadi P1 selesai pada menit ke-2 dikurang waktu datangnya 0 dikurang lama eksekusinya 10, berarti P1 itu menunggu selama 22 detik. P2 selesai pada menit ke-20 dikurang waktu datangnya 2 dikurang lama eksekusinya 5, berarti P2 itu menunggu selama 39 detik. P3 selesai pada menit ke-31 dikurang lama waktunya 4 dikurang lama eksekusinya 8, berarti P3 itu menunggu selama 19 detik. P4 selesai pada menit ke-12 dikurang waktu datangnya 6 dikurang lama eksekusinya 3, berarti P4 itu menunggu selama 3 detik. P5 selesai pada menit ke-26 dikurang waktu datangnya 8 dikurang lama eksekusinya 6, berarti P5 itu menunggu selama 29 detik. Jadi rata-rata waiting time-nya adalah 22 tambah 13 tambah 19 tambah 3 tambah 2 dibagi 5 yaitu 13,8. Nah, kita lanjut ke round time-nya. Round time-nya ini dapat dari waktu tunggu dijumlah dengan waktu eksekusi. Jadi waktu P1 sama dengan 22 tambah 10 sama dengan 33, P2 13 tambah 5 sama dengan 18, P3 sama dengan 20 tambah 8 sama dengan 28, P4 sama 3 tambah 3 sama dengan 6, P5 sama dengan 13 tambah 6 sama 19. Jadi rata-rata runtime-nya adalah 32 tambah 18 tambah 28 tambah 6 tambah 19 dibagi dengan 5 sama 20,6. Algoritma yang keempat adalah priority scheduling non-preemptive. Algoritma ini akan memberikan prioritas eksekusi berdasarkan nilai prioritas tugas. Tugas dengan prioritas yang lebih tinggi dapat dieksekusi terlebih dahulu. Namun kekurangannya, algoritma ini dapat menyebabkan starvation jika tugas yang berprioritas rendah terus-menerus diabaikan. Berikut ini adalah tabel yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan cara kerja dari priority scheduling non-preemptive. Di sini ada sedikit perbedaan, yaitu memiliki kolom priority. Oke, kemudian untuk cara kerjanya, kita akan memilih proses dengan priority paling tinggi, yaitu dimulai dari 1. Jika dilihat dari tabel, yang memiliki priority 1 adalah P2. Namun P2 memiliki arrival time 2 milisecond, yang mana sebelum P2 masih ada P1 yang didatang pada 0 milisecond. Maka P1 akan terlebih dahulu dieksekusi walaupun memiliki priority 3. Nah, kemudian baru akan dieksekusi P2, karena P2 sudah masuk ke dalam ready queue. Ready queue dapat kita lihat pada bawah kolom P1 pada gancang. Jadi P1 dieksekusi sampai 10 milisecond, kemudian P2 masuk dan dieksekusi sampai 15 milisecond, kemudian P4 masuk, dieksekusi sampai 18 milisecond, kemudian P3 masuk, dieksekusi sampai 26 milisecond, kemudian P5 masuk, dieksekusi sampai 32 milisecond. Kemudian untuk turnaround time dan waiting time masih sama dengan algoritma sebelum-sebelumnya, yaitu dihitung dengan menggunakan rumus CT dikurang AT. Sebagai contoh, turnaround time dari P1 adalah waktu selesainya 10 dikurang AT-nya itu 0, adalah 10. Kemudian untuk waiting time-nya dari P1 adalah waktu selesainya 10 dikurang dengan burst time-nya 10, yaitu 0 untuk waiting time-nya dari P1. Kemudian untuk average-nya, kita tinggal menghitung saja total dari semuanya dan dibagi dengan banyaknya proses. Yang mana untuk average dari turnaround time adalah 81 dibagi 5 sama dengan 16,2 milisecond. Kemudian untuk waiting time-nya sama dengan 49 dibagi 5 sama dengan 9,8 milisecond. Jika melihat dari tabel perbandingan antar semua algoritma yang ada pada CPU scheduling, dapat kita simpulkan bahwa SJF non-preemptive adalah yang paling optimal karena memiliki rata-rata waktu tunggu dan turnaround time yang paling rendah. Lalu, FCFS lebih lambat dibandingkan SJF dan priority scheduling karena tidak mempertimbangkan burst time. Namun, round robin memiliki waktu tunggu yang lebih besar, tetapi cocok untuk sistem multitasking. Dan priority scheduling lebih efisien dibanding FCFS, tetapi kalah dengan SJF.